Siap mendengarkan ceritanya? Mari kita mulai perjalanan ini. Di sebuah padang yang terbentang luas dengan hanya dihiasi semak-semak kecil, Kim Soo-ho, yang kini dikenal sebagai Lloyd Frontera, mengamati tumpukan kekayaan di depannya. Ditemani peliharaan kesayangan dan pelayan setianya, dia memegang sekop di tangan. Lloyd kemudian mengaktifkan kemampuan khususnya untuk memvisualisasikan rencana pembangunan masa depan. Inilah kisah seorang insinyur sipil yang mampu mengubah dunia abad pertengahan secara menyeluruh. Namun, sebelum itu terjadi, mari kita mundur beberapa tahun ke masa lalu. Kamu telah dipilih secara acak oleh makhluk absolut untuk menjadi kandidat. Mulai sekarang, kamu akan menjalani hidup sebagai salah satu karakter dalam novel berjudul Iron-Blooded Engineer. Pesan itu tiba-tiba muncul ketika Kim Soo-ho membuka matanya. Saat itu juga, dia menyadari bahwa dirinya telah terjebak di dalam dunia fantasi dari novel yang baru saja dia baca. Namun, yang membuatnya bingung adalah mengapa dia saat ini berada dalam posisi terbaring di atas tanah. Dia berdiri perlahan dengan tubuh gemetar, bibirnya kaku karena kedinginan akibat tidur di luar. Sistem yang tiba-tiba muncul justru mengejeknya, membuatnya merasa jengkel. Lloyd yang kesal mencoba menyerangnya. Tetapi ketika pikirannya mulai tenang, dia menyadari bahwa dirinya telah memasuki tubuh seseorang yang berbeda. Pengawalnya yang telah mencarinya kemana-mana akhirnya berhasil menemukannya. Ia adalah tokoh utama dalam novel Javier Azrahan. Kim Soo-ho segera mengenalinya karena penampilannya yang persis seperti ilustrasi dalam novel tersebut. Dalam kisah itu, reputasi Javier sebagai pendekar pedang sudah sangat terkenal di berbagai daerah. Namun, pada awalnya, dia hanyalah seorang satria yang tidak dikenal yang bekerja di bawah penguasa tanah, Barone, yang juga merupakan ayah dari Lloyd. Setelah menyadari bahwa ia telah memasuki tubuh Lloyd Frontera, si pemuda bermasalah, Kim Soo-ho pun merasa sangat kesal dengan keadaan ini. Melihat hal itu, Javier pun berkata bahwa dia tidak pernah menyebutnya sebagai pemuda bermasalah. Dimension, Javier langsung menyalakan perapian dan menghangatkan diri di depannya, sambil bertanya apakah Lloyd benar-benar tidak ingat apapun. Ingatannya sangat kabur, dan dia hanya bisa pulang dengan mengikuti nalurinya, hingga akhirnya pingsan di tengah perjalanan. Lloyd yang masih menggigil, menatap lantai meskipun suasana di sekitarnya terasa hangat. Namun, udara di sekitar tetap sangat dingin, seperti yang diharapkan di dunia fantasi abad pertengahan. Sebelum pergi, Javier memberitahukan bahwa dia akan melaporkan insiden di bar tersebut kepada ayah Lloyd. Lloyd kemudian menanyakan lebih lanjut tentang hal itu, terutama mengenai hutang keluarganya. Dia tahu seluruh ceritanya dari novel yang dibacanya semalam di apartemennya. Dia juga mengetahui nasib tragis keluarga Lloyd. Baron dan Baroness dibunuh oleh penipu, dan Lloyd, si gelandangan, mati dengan muntah darah. Lloyd marah mengetahui cara hidupnya di dunia fantasi ini, yang bahkan lebih buruk dibandingkan kehidupan masa lalunya di Korea. Keesokan harinya, ibunya bertanya apakah dia benar-benar menghancurkan barang-barang di bar malam itu, dan memintanya untuk meminta maaf kepada pemilik bar. Kali ini, Lloyd berpikir bahwa pemilik tubuh ini, aslinya Lloyd seharusnya tidak perlu meminta maaf karena dia tidak melakukan apa-apa. Namun dia tetap mengatakan bahwa dia akan meminta maaf. Kata-katanya benar-benar membuat ibunya dan Javier kaget, karena mereka tidak pernah membayangkan Lloyd akan meminta maaf kepada siapapun. Di kota, seorang pria yang sedang bekerja melihat Lloyd dan pengawalnya berjalan melintasi jalan. Pria itu begitu ketakutan hingga bersembunyi di belakang gerobak. Sebenarnya, hal ini terjadi pada hampir semua orang di kota. Bahkan anak-anak pun diberitahu untuk tidak mendekati Lloyd. Lloyd melakukan kontak mata dengan Javier dan bertanya-tanya mengapa Javier mengikutinya. Javier menjawab bahwa Tuan memintanya untuk mencegah terjadinya kecelakaan lagi.
Singkatnya, ia ada di sana untuk melindungi penduduk desa dari Lloyd. Lloyd berpikir apakah sebaiknya dia membersihkan citranya terlebih dahulu. Namun masalah yang lebih mendesak adalah menghasilkan banyak uang untuk melunasi hutang keluarganya, agar dia bisa menikmati hidup yang layak. Dia memeriksa sistem untuk mencari trik yang bisa dia gunakan, namun hanya menemukan dua kemampuan yang terasa tidak berguna. Javier bertanya kemana Lloyd akan pergi, karena mereka sudah berada di depan bar. Lloyd mengatakan bahwa dia teralihkan dan tidak sadar sudah sampai di sana. Namun, Javier masih curiga dengan tindakannya dan menduga bahwa Lloyd berbohong. Ketika Lloyd masuk ke dalam bar, Javier merasa bahwa Lloyd berbeda dari malam sebelumnya, seolah-olah dia telah menjadi orang yang lain. Di dalam bar, terlihat bahwa Lloyd memang membuat kekacauan malam sebelumnya. Dia meminta maaf. Permintaan maaf Lloyd justru membuat pemilik bar semakin waspada. Melihat pemilik bar yang ketakutan, Lloyd berbicara dengan nada formal. Dia mencoba bersikap sedikit lebih sombong, namun sepertinya permintaan maafnya tidak berjalan dengan baik. Di luar, Javier mengatakan bahwa wajar saja jika pemilik bar tidak menerima permintaan maafnya, karena Lloyd telah menghancurkan semua furnitur dan dekorasi yang membutuhkan waktu lama untuk diperoleh. Javier menambahkan bahwa pemilik bar akan puas setelah menerima kompensasi, tetapi Lloyd masih harus melunasi banyak hutang keluarganya. Javier melanjutkan mengatakan bahwa kondisi ibu pemilik bar semakin memburuk karena dinginnya musim dingin. Namun, hal ini justru memberikan ide cemerlang bagi Lloyd, seolah-olah sebuah lampu menyala di kepalanya. Dia teringat bahwa di dunia ini belum ada konsep lantai batu yang dipanaskan. Jika dia bisa menciptakan sistem tersebut di sini, pastinya akan sangat laku. Ini adalah sesuatu yang mungkin sulit dilakukan oleh Lloyd sendiri. Tetapi dengan pengetahuan Kim Soo-ho sebagai seorang insinyur sipil, hal itu menjadi sangat memungkinkan. Di Korea, dia pernah mempelajari teknik sipil dan bahkan berhasil membangun rumah saat bertugas di militer. Dengan penuh semangat, Lloyd memberitahu Javier bahwa dia punya rencana besar dan akan kembali ke bar untuk memulai langkah pertama. Namun saat tiba di bar, dia menerima pemberitahuan dari sistem yang mengatakan bahwa perjalanannya sebenarnya baru saja dimulai. Sistem itu memberitahu bahwa kini dia bisa mendapatkan poin rupiah dari orang-orang di sekitarnya. Awalnya, Lloyd tidak sepenuhnya mengerti arti poin RP itu. Dia membayangkan bahwa poin tersebut mungkin mirip dengan XP. Namun, berbeda dengan XP yang biasanya diperoleh dengan membunuh monster, poin ini ternyata didapatkan dengan meningkatkan hubungan dengan karakter lain. Memahami hal ini, Lloyd menyadari bahwa membangun hubungan yang baik dengan orang-orang akan menjadi kunci untuk mencapai tujuannya di dunia ini. Lloyd memutuskan untuk mencoba memahami bagaimana sistem ini bekerja dengan menggunakan Javier sebagai percobaan. Saat dia memeriksa, tingkat kesan Javier terhadapnya berada di angka -30. Merasa bahwa angka ini terlalu rendah, Lloyd mencoba memperbaikinya dengan memuji Javier, mengatakan bahwa dia tampan. Namun, bukannya membaik. Kesan Javier justru semakin memburuk, turun menjadi -31. Menyadari bahwa percobaannya tidak berhasil, Lloyd memutuskan untuk menghentikan upaya tersebut agar tidak membuat Javier semakin kesal. Dia pun melanjutkan perjalanannya ke bar untuk menyusun rencana berikutnya. Di bar, Lloyd mencoba membuat kontrak dengan pemilik bar. Dalam kontrak itu, tertulis bahwa dia akan membangun sesuatu untuk mengganti semua kerusakan yang telah dia sebabkan. Namun, pemilik bar yang telah mengetahui reputasi buruk Lloyd menjadi sangat waspada dan curiga. Dia bahkan menggunakan kemampuan penghalang mental untuk melindungi dirinya dari kemungkinan manipulasi. Lloyd menyadari bahwa dia tidak bisa begitu saja berpura-pura menjadi orang lain untuk menebus kesalahannya. Memilih menggunakan reputasinya sebagai pemuda bermasalah untuk menekan pemilik bar agar menandatangani kontrak.
Setelah kontrak ditandatangani, Lloyd berkata kepada pemilik bar bahwa dia telah membuat keputusan yang bijak dengan bernegosiasi dengannya. Sementara itu, Javier terus memandang Lloyd dengan penuh curiga. Di halaman bar, Lloyd mulai bekerja dengan sekop, mengukur tanah yang akan digunakan untuk proyeknya. Melihat ini, Javier bertanya apakah Lloyd sedang mencoba menciptakan pola perilaku buruk yang baru. Lloyd menjawab dengan nada serius bahwa Javier hanya menilainya berdasarkan tindakan di masa lalu. Tetapi, sekarang segalanya telah berubah. Dia berjanji bahwa pada akhirnya, semua orang akan tersenyum melihat hasil usahanya. Dengan tekad itu, Lloyd mulai menggali tanah, meratakannya, dan memukulnya hingga permukaannya menjadi halus. Tindakannya ini menunjukkan bahwa ia benar-benar berkomitmen untuk menebus kesalahannya dan membuktikan kemampuannya. Setelah itu, Lloyd mulai membangun struktur rumah menggunakan kayu yang diambil dari gudang keluarga Frontera. Seminggu kemudian, pondasi rumah hampir selesai. Yang tersisa hanyalah menambahkan tanah liat merah dari sungai untuk melengkapi pembangunan. Namun, tubuh Lloyd masih lemah. Tidak seperti mesin yang tak mengenal lelah. Javier yang mengamati kerja keras Lloyd benar-benar terkesan. Dia tidak menyangka Lloyd akan benar-benar memenuhi janjinya kepada pemilik bar, meskipun terlihat sangat kelelahan. Meski begitu, Lloyd menolak untuk beristirahat dan terus bekerja. Saat Lloyd bersiap untuk memotong kayu berikutnya, Javier menghentikannya, mengambil kapak dari tangannya, dan bertanya apa yang perlu dilakukan. Dengan cepat, Javier melempar papan kayu ke udara dan memotongnya menjadi bentuk yang sempurna hanya dalam satu gerakan. Lloyd yang terkesan dengan keahlian Javier mengacungkan jempol kepadanya. "Ini memang yang diharapkan dari seseorang yang akan menjadi master pedang," kata Lloyd, bahkan membandingkan keahliannya dengan alat modern. Meskipun demikian, Lloyd dengan berani meminta Javier untuk membantunya menggali. Permintaan ini jelas membuat Javier kesal. Bukannya berterima kasih atas bantuan Javier sebelumnya, Lloyd malah bersikap seperti bos. Lloyd meminta Javier untuk bekerja lebih banyak, meskipun permintaan itu membuat Javier kesal. Namun, Lloyd berhasil meyakinkan Javier dengan mengatakan bahwa jika mereka menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, Javier bisa memuaskan rasa penasarannya tentang apa yang sedang Lloyd kerjakan. Tanpa pilihan lain, Javier akhirnya setuju untuk membantu Lloyd. Tak butuh waktu lama, mereka berhasil menyelesaikan pembangunan rumah itu. Setelah selesai, Javier menunjuk simbol yang terukir di plakat rumah tersebut dan bertanya apa maksudnya. Lloyd dengan santai menjawab bahwa itu adalah logonya. Kemudian, Lloyd menyalakan perapian dan memanggil pemilik bar beserta ibunya untuk melihat hasil kerjanya. Begitu mereka masuk ke dalam ruangan yang hangat, ibu pemilik bar berkata bahwa ia merasa persendiannya mulai rileks. Sementara itu, pemilik bar bertanya-tanya dengan penuh takjub, bagaimana Lloyd bisa menciptakan hal seperti ini. Lloyd berpikir bahwa reaksi mereka wajar saja. Ini adalah kekuatan teknik pemanas lantai andal dari Korea. Javier, meskipun masih meragukan niat Lloyd, tak dapat menyangkal bahwa Lloyd benar-benar telah membuat dua orang tersenyum. Tingkat kesan Javier terhadap Lloyd meningkat 2 poin, dan Lloyd memperoleh 36 poin. Lloyd bahkan bercanda dengan Javier, mengatakan bahwa dia mungkin berpikir, bagaimana bisa sampah seperti ini punya ide seperti itu. Meskipun pembangunan rumah ini menghabiskan sedikit biaya, Lloyd tidak keberatan. Rumah contoh ini akan menjadi etalas dari rencana sumber uang barunya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang rumah sauna Lloyd mulai menyebar, dan orang-orang dari seluruh penjuru desa mulai mengantri untuk merasakan sauna tersebut. Mereka yang keluar dari ruangan itu merasa segar dan berenergi, membuktikan efektivitas teknik pemanas lantai Lloyd.
Lloyd memanfaatkan ketertarikan warga yang melihat orang-orang berkeringat keluar dari sauna buatannya untuk menjual ide-idenya. Ia menyusun 2 rencana penawaran. Tipe A, berupa pembangunan bangunan terpisah, dan tipe B, renovasi lantai rumah yang sudah ada. Ia juga menawarkan diskon 10% jika kedua paket tersebut dibeli sekaligus. Saat Lloyd sibuk menawarkan kontrak kepada warga, tiba-tiba ayahnya muncul. Lloyd langsung merasa cemas melihat kehadirannya. Mereka akhirnya makan malam bersama di mansion keluarga, duduk berhadapan di meja. Lloyd tahu jika ayahnya melarangnya melanjutkan proyek bangunan ini, usahanya akan terhenti. Dengan nada tenang, ayahnya bertanya apa yang sedang direncanakan Lloyd kali ini. Berusaha tetap tenang, Lloyd menjawab bahwa ia hanya membangun ruangan berpemanas untuk pemilik bar. Namun, ayahnya sudah mengetahui tentang kontrak yang ia buat. Dengan nada serius, ayahnya memperingatkan bahwa berbohong atau menipu rakyat adalah hal yang tidak akan ditoleransi. Lloyd membantah tuduhan itu, meyakinkan bahwa niatnya tulus. Ia kemudian meminta izin untuk pergi. Sebelum Lloyd meninggalkan meja, ayahnya bertanya apakah dia khawatir dengan kondisi keluarga mereka. Ayahnya berjanji akan mengatasi situasi dengan cepat dan mengingatkannya untuk tidak menyimpang dari jalan yang benar. Kata-kata itu mengingatkan Lloyd pada kehidupannya di masa lalu. Ayahnya di Korea pernah mengatakan hal yang sama, dan saat itu ia percaya semuanya baik-baik saja. Namun, kenyataannya berbeda. Semuanya hanya kebohongan. Sebelum pergi, Lloyd berkata kepada ayahnya agar tidak menyerah dan tetap kuat. Sesuatu yang ia harap bisa ia sampaikan kepada ayahnya di masa lalu. Saat Lloyd berjalan di lorong, ia memikirkan permintaan-permintaan pekerjaan yang diterimanya. Tiba-tiba, 2 penagih utang lewat tanpa menyapanya dan masuk ke ruangan ayahnya, Baron keluarga. Dari balik pintu, Lloyd mendengar percakapan mereka. Para penagih memberi waktu 5 hari untuk melunasi hutang, atau mereka tidak akan tinggal diam. Lloyd merasa ini adalah momen yang tepat untuk bertindak. Ia teringat bagaimana ia mendapat relationship point dari peningkatan kesan Javier, dan mendapati bahwa relationship point itu bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilannya. Sebuah layar sistem muncul menganalisis kemampuan Lloyd. Sistem menyatakan bahwa ia lebih pintar dari yang terlihat, yang membuat Lloyd kesal. Ia membalas dengan berkata bahwa ia memang pintar, mengingat ia adalah siswa beasiswa berprestasi di Korea. Sistem menawarkan 2 keterampilan yang bisa dibeli dengan rupiah yang ia miliki. Pengukuran dasar dan desain dasar. Tanpa ragu, Lloyd membelinya. Ketika pengukuran dasar diaktifkan, matanya mulai bersinar hijau dan ia dapat menghitung luas tanah hanya dengan melihatnya. Sementara itu, desain dasar memungkinkan Lloyd menggambar model secara instan di layar virtual. Jauh lebih praktis dibandingkan menggunakan kertas. Meski pekerjaan kini menjadi lebih mudah, Lloyd menghadapi masalah baru. Ia kekurangan tenaga kerja untuk konstruksi. Ia berpikir bahwa memiliki alat berat seperti ekskavator akan sangat memudahkan. Saat itu, sistem memberitahu bahwa ada kemungkinan untuk memanggil spesies fantasi secara acak, yang mungkin bisa menggantikan fungsi alat berat. Lloyd menjadi sangat bersemangat, namun kecewa mengetahui bahwa pemanggilan itu membutuhkan 50 hero point, sementara ia hanya memiliki 1. Meskipun demikian, ia optimis. Jika spesies fantasi itu sesuai harapannya, mereka mungkin jauh lebih berguna daripada alat berat sekalipun. Kembali ke penagih utang, mereka mengancam Baron, mengatakan bahwa jika dia tidak punya cukup uang untuk membayar, mereka mungkin akan mengambil istrinya dan menjualnya. Namun saat itu Lloyd muncul dan bertanya, apakah mereka sudah kehilangan tata krama hanya karena mereka penagih utang. Mereka bertanya mengapa seorang anak mencampuri urusan orang dewasa. Namun sebelum mereka menyuruhnya pergi, Lloyd meminta surat undangan mereka.
Dalam Hukum Bangsawan Kerajaan Pasal 3, bagian 6 disebutkan bahwa semua bangsawan memiliki hak untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Memasuki rumah bangsawan tanpa undangan setara dengan invasi. Penagih utang itu mengaku tidak pernah mendengar hukum itu, tapi Lloyd menantang mereka untuk memeriksanya bersama dan segera memanggil Javier. Setelah Javier masuk ruangan, Lloyd memerintahkannya untuk memotong tangan para penyusup itu. Penagih utang bertanya apakah Lloyd sudah gila atau apakah dia berencana membawa masalah ini ke pengadilan. Lloyd menjawab bahwa itulah sebabnya dia menyuruh mereka memeriksanya bersama. Dia ingin melihat siapa yang akan dipilih oleh pengadilan. Melihat Javier menghunus pedangnya, kedua penagih utang itu ketakutan dan langsung lari sambil berkata bahwa mereka akan menyesali tindakan mereka. Ayahnya yang tampak ketakutan sempat memprotes, mengatakan bahwa ini tidak akan menenangkan situasi. Hingga akhirnya Lloyd melemparkan sekantong uang di atas meja. Dia mengatakan itu adalah pembayaran awal yang diterimanya, dan jumlahnya cukup besar untuk bulan ini. Awalnya, ayahnya berpikir Lloyd memeras orang-orang, tetapi Javier meyakinkannya bahwa dia selalu memantau Lloyd untuk memastikan bahwa dia menepati janjinya. Melihat bahwa Javier mempercayai putranya, sang ayah memutuskan untuk mempercayai Lloyd kali ini. Di koridor, Javier bertanya bagaimana Lloyd tahu tentang hukum tersebut, karena dia selalu menganggap Lloyd orang yang bodoh. Namun, Lloyd dengan marah menjawab bahwa dia menemukannya, entah di mana. Faktanya, dia menemukannya di dalam novel. Setelah kematian orang tua Lloyd, penagih utang ingin menggali dan mengambil mayat mereka untuk dijual. Pada saat itu, Javier menyebutkan hukum itu dan memenggal kepala kedua penagih utang tersebut. Mengetahui isi novel memang menguntungkan, namun satu pesan menarik perhatian Lloyd. Saat ini, Lloyd mendapatkan 60 HP karena kepercayaan ayahnya yang meningkat. Dia pergi ke area terpencil, jauh dari keramaian, dan mengaktifkan pemanggilan acak. Beberapa roda gigi mulai melayang di udara, membentuk lingkaran sihir, namun ukurannya kecil, jauh lebih kecil dari yang dia bayangkan. Dari lingkaran itu, muncul seekor tikus kecil yang jatuh ke tanah. Melihat tikus sekecil itu, Lloyd Frontera berpikir pemanggilannya gagal, hingga tikus itu menangis. Tikus itu kemudian mengonfirmasi bahwa pemanggilannya bukanlah kegagalan, dan ia bisa melakukan banyak hal. Lloyd Frontera bertanya apa saja yang bisa dilakukan tikus itu. Lalu tikus tersebut mengeluarkan sebuah buku panduan. Meskipun jijik karena buku itu tertutup air liur, Lloyd Frontera tetap mengambilnya. Dari buku itu, dia mengetahui bahwa selain lucu, tikus ini bisa diubah kondisinya melalui makanan. Biji merah membuatnya menjadi raksasa selama 12 jam, sementara biji biru mengecilkan ukurannya. Lloyd bertanya apakah tikus itu bisa sebesar manusia, karena hamster adalah penggali yang handal. Jika sebesar manusia, akan sangat berguna. Ketika Lloyd memberinya makanan, hamster itu mulai bersinar dan tumbuh. Hamster itu tumbuh begitu cepat sehingga menabrak Lloyd dan membuatnya terpental. Hamster yang sebelumnya muat di telapak tangannya kini berukuran lebih dari 10 meter. Selain itu, hamster ini memiliki kemampuan menggali, mampu menggali tanah dengan cepat, bisa mengeraskan tanah dengan berguling di atasnya, dan menyimpan banyak benda di mulutnya. Lloyd Frontera senang karena masalah alat berat telah teratasi. Namun, dia tidak bisa begitu saja membawa makhluk raksasa ini karena orang-orang mungkin akan curiga. Jadi, dia memutuskan untuk selalu membawa buku dan mengklaim dirinya sebagai jenius pemanggilan. Keesokan harinya, Lloyd memberi instruksi kepada para pekerja dengan slogan-slogannya. Dia membuat semua orang mengulangi bersamanya, "Keselamatan adalah yang utama." Pasukan yang terdiri dari 30 orang terlihat tidak termotivasi untuk bekerja.
Meskipun mereka tetap dibayar, walaupun tidak bekerja. Lloyd Frontera bertanya-tanya mengapa Baron tidak memecat mereka sejak awal. Namun, ini justru menguntungkan baginya karena tidak ada biaya tambahan untuk tenaga kerja. Untuk mencoba memotivasi mereka, Lloyd Frontera memberikan pidato sambil menunjuk segenggam tanah. Dia mengatakan bahwa dia menghabiskan malam menggali tanah itu dan meminta mereka membawanya ke lokasi konstruksi. Padahal sebenarnya tikus besar Padong yang menggali itu dalam waktu 30 menit. Namun meskipun pidatonya, para pekerja tetap tidak termotivasi. Lloyd berpikir ini adalah reaksi normal karena orang-orang memang tidak suka bekerja. Tiba-tiba, dia dihentikan oleh satria senior, Nauman, yang bertanya tentang perintahnya kepada pasukan. Kehadiran pria ini memang sudah diduganya. Ada 3 ksatria yang tinggal di properti ini, Nauman, Biron, dan Javier. Di awal cerita, Biron dan Javier tetap setia hingga properti itu hancur. Tapi pria di depannya ini adalah yang pertama mengkhianati Baron. Lloyd bertanya apa yang sedang dilakukan Nauman. Nauman menjawab bahwa dia tidak percaya Lloyd memerintahkan para prajuritnya melakukan pekerjaan kotor, dan sebagai kepala ksatria, dia tidak bisa menerimanya. Lloyd Frontera mengatakan bahwa dia sudah mendapat persetujuan dari Tuan Baron, tetapi Nauman terus membicarakan masa lalu dan menuduh Lloyd menggunakan para prajurit untuk kepentingan pribadi. Lloyd bertanya, apakah Nauman ingin dipukul? Yang langsung membuat pria itu stres. Lloyd kemudian bergerak pertama kali dengan melemparkan pasir ke wajah Nauman. Semua orang yang melihat itu terkejut, sementara penjaga bertanya, apakah Lloyd benar-benar baru saja mencoba mencoreng reputasinya? Lloyd Frontera berpura-pura tidak mendengar, lalu langsung menantang Nauman untuk duel. Sekembalinya ke kediaman, Javier bertanya apakah Lloyd yakin bisa mengalahkan Nauman. Lawannya adalah pria dengan hati yang kuat dan dikenal sebagai ahli pedang, sedangkan Lloyd Frontera hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa berpikir untuk menang melawan Nauman? Javier kesal karena Lloyd terus menggodanya. Hampir saja dia melayangkan pedangnya ke arah Lloyd. Javier mencoba menganalisis tindakan Lloyd, tetapi semua yang dilakukan oleh Lloyd tampak sangat aneh. Setelah mengupil dengan santainya, Lloyd meminta Javier untuk mengajarinya ilmu pedang. Javier menolak tegas, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengajarkan ilmu pedangnya kepada orang seperti Lloyd, karena dia khawatir Lloyd akan menyalahgunakan ilmu itu terhadap orang-orang di sekitarnya. Lloyd Frontera sudah memperkirakan penolakan itu, maka dia menawarkan untuk menyembuhkan insomnia Javier. Javier terkejut dan bertanya, bagaimana Lloyd tahu soal itu? Seolah-olah Lloyd menjawab pertanyaannya langsung dari dalam pikirannya. Lloyd Frontera menjawab bahwa dia membacanya di dalam novel. Dalam cerita tersebut, tingkatan para ksatria dibagi menjadi 4 level, dan Javier adalah seorang ahli pedang. Sebentar lagi dia akan mencapai level tertinggi, yaitu master pedang. Penyebab insomnia Javier adalah karena sarafnya yang sudah mencapai tingkat manusia super. Javier akhirnya setuju dengan kontrak yang ditawarkan Lloyd, tetapi dia akan mengajarkan ilmu pedang hanya jika Lloyd bisa membuatnya tidur. Javier menambahkan bahwa dia sudah mencoba berbagai metode untuk mengatasi insomnianya, mulai dari terapi perilaku kognitif, obat herbal, hingga terapi aroma. Meski sudah mencoba banyak hal, dalam hitungan menit setelah itu, Javier tertidur pulas seperti bayi, memeluk bantalnya erat-erat. Metode yang digunakan Lloyd Frontera untuk membuatnya tidur ternyata sangat sederhana, sama seperti cara guru yang membosankan di kelas. Dia bicara begitu banyak hingga akhirnya Javier tertidur. Setelah Lloyd menepati bagiannya dalam kesepakatan, semua teknik pedang Javier akan menjadi miliknya. Keesokan harinya, Javier yang kini merasa segar setelah tidur nyenyak menyuruh Lloyd Frontera
memulai pelatihan dengan berlari 50 putaran. Mengejutkannya, Lloyd mulai berlari tanpa mengeluh. Saat menyelesaikan putaran pertama, Lloyd berkata dia benci melakukan ini. Namun, di putaran kedua, sikapnya mulai berubah. Dia benar-benar tidak menyangka bisa melakukannya tanpa mengeluh. Pada putaran ketiga, Lloyd mengungkapkan rencananya, mengatakan bahwa Javier mungkin akan mengatakan sesuatu seperti, "Kamu tidak berbakat untuk ini," lalu mengabaikan pelatihannya. Sementara Lloyd terus mengganggu Javier dengan tingkahnya. Dia mendapatkan sebuah keterampilan dari sistem yang memintanya untuk memukul dirinya sendiri. Tetapi Lloyd memutuskan untuk mengabaikan itu. Akan jadi bohong jika Lloyd mengatakan dia tidak lelah. Namun ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kehidupannya yang dulu. Dia tidak punya keluarga dan bangun sendirian setiap hari. Dia bekerja mengangkat batu bata hingga lantai 4 gedung setiap hari, dan di malam hari membongkar muatan truk. Semua itu dia lakukan hanya untuk bertahan hidup dengan harapan suatu hari semuanya akan menjadi lebih baik. Dibandingkan rasa sakit dan keputusasaan itu, latihan ini tidak ada apa-apanya. Melihat tekad dan ketulusan Lloyd, Javier akhirnya memutuskan untuk mengajarkan teknik pedangnya. Di dalam mansion, Nauman berbicara dengan sang Baron. Ia kecewa karena putra sang Baron berani menghina seseorang yang telah melindungi keluarganya selama ini. Baron berharap putranya bisa menjadi lebih rasional, tetapi tampaknya ia salah. Baron kemudian berkata bahwa ia tidak akan menghentikan duel ini. Namun ia meminta agar Nauman tidak terlalu menyakiti Lloyd. Bagaimanapun juga Lloyd adalah pewaris tanah ini. Nauman menerima permintaan tersebut, tetapi niat aslinya jauh berbeda. Ia berencana membunuh Lloyd dalam pertarungan itu. Jika sang Baron berani protes, ia juga akan membunuhnya beserta istrinya, lalu membuatnya seolah-olah mereka bunuh diri. Semua berjalan sesuai rencana. Sebulan kemudian, pertarungan yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Baron, Baroness, serta para pelayan menyaksikan dengan cemas. Nauman bertanya apakah Lloyd Frontera sudah siap, sementara ia hanya membawa sebuah sakop. Lloyd, dengan penuh percaya diri, menjawab bahwa lebih baik Nauman bersiap untuk dihajar habis-habisan. Semua orang yang menonton dari luar bertanya-tanya, apakah Lloyd benar-benar akan bertarung hanya dengan sebuah sekop? Javier menjelaskan bahwa ia sendiri yang meminta pandai besi untuk menempa sekop tersebut. Ayahnya merasa kecewa, berpikir bahwa Lloyd mempermainkan situasi serius ini. Namun, Javier yang telah mengamati Lloyd selama sebulan terakhir meragukan anggapan itu. Setiap pagi, Lloyd berlatih dasar tanpa mengeluh. Setelah itu, ia pergi ke lokasi konstruksi untuk mengajari warga teknik andal, lalu tertidur di malam hari. Seseorang yang begitu berdedikasi selama sebulan penuh tidak mungkin hanya bercanda. Javier yakin bahwa Lloyd benar-benar serius menghadapi pertarungan ini. Baron akhirnya membuka duel di antara mereka. Lloyd Frontera memulai pertarungan dengan sikap yang tampak biasa saja. Nauman yang sudah dipenuhi amarah menjadi yang pertama menyerang. Namun serangannya berhasil ditangkis dengan baik. Baik ayahnya maupun Javier terkejut melihat Lloyd mampu menangkis serangan pertama Nauman. Dan itu bukan sekadar keberuntungan, karena Lloyd terus berhasil menangkis serangan-serangan berikutnya. Javier terkagum-kagum dengan efisiensi gerakan Lloyd. Rasanya seperti teknik pedang yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Padahal sebenarnya itu adalah teknik modern. Serangan bayonet sesuatu yang dipelajari oleh semua pria Korea di militer. Bahkan penggunaan sekop sebagai senjata bukanlah hal sembarangan. Selain bisa digunakan untuk bertahan, sekop itu juga dapat digunakan untuk menyerang. Untuk pertarungan ini, Lloyd Frontera datang dengan persiapan penuh. Pertama, ia mempersiapkan sekopnya. Kedua, ia menguasai teknik pedang dasar.
Dan terakhir, ia memiliki kemampuan sinkronisasi alat penggalian yang berhasil ia beli berkat bantuan Javier dan orang tuanya. Saat itulah Nauman menunjukkan mengapa ia adalah seorang ksatria Beren. Ia mulai mempercepat aliran mana di dalam tubuhnya, menggunakan hati mana, benar-benar siap menyerang. Kali ini ia maju dengan kecepatan luar biasa ke arah Lloyd Frontera. Bahkan Javier merasa mustahil bagi orang biasa untuk menahan serangan dari seseorang yang memiliki hati mana. Namun, tentu saja Lloyd bukan orang biasa. Meskipun Nauman menyerang dengan kekuatan penuh dan berniat membunuhnya, Lloyd Frontera berhasil menahan pedangnya. Nauman kebingungan, merasa seolah-olah tubuhnya tenggelam. Ini adalah kemampuan keempat yang sudah dipersiapkan Lloyd, teknik inti Azrahan, sebuah teknik yang membuat Javier menjadi pria terkuat dalam novel. Nauman segera menyadari bahwa mana dari serangannya telah diserap. Dengan cepat, ia menarik pedangnya, tetapi Lloyd memanfaatkan celah ini untuk menghantam wajahnya. Pukulan itu begitu kuat hingga salah satu gigi Nauman terlihat terlempar. Kemudian ia menerima serangan lain. Semua orang di sekitar terkejut. Lloyd benar-benar berhasil menang. Ayahnya segera mengakhiri duel tersebut, tetapi kemarahan Lloyd belum reda. Ia terus memukuli Nauman yang sudah tergeletak di tanah. Ayahnya marah dan memerintahkannya berhenti, mengingatkan bahwa Lloyd tidak boleh mencemarkan kehormatan seorang ksatria. Beberapa prajurit mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa duel telah selesai. Ksatria lain dari keluarga itu berkomentar bahwa Lloyd sudah di luar kendali. Namun, Lloyd mengaku sudah tenang dan meminta para prajurit melepaskannya, hanya untuk memukul Nauman sekali lagi. Segera setelah itu, Javier yang mengamati lebih dekat menyadari bahwa Lloyd hanya memukul di tempat-tempat yang tidak akan menimbulkan luka serius. Ekspresi tenangnya menunjukkan bahwa ia telah merencanakan ini sejak awal. 15 hari sebelum duel, Lloyd Frontera mendatangi Javier untuk meminta dia mengajarkan teknik mental Azrahan. Hal ini mengejutkan Javier, karena teknik itu diciptakan olehnya sendiri, dan seharusnya tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Lloyd dengan tanpa malu berbohong, mengatakan bahwa Javier membicarakan teknik itu dalam tidurnya. Javier menolak mengajarkan teknik tersebut karena belum sempurna, tetapi Lloyd bersikeras bahwa ia bisa menyempurnakannya. Ia menjelaskan bahwa jika seseorang menyerap mana dari luar dan memasukkannya langsung ke dalam hati mana, maka hati itu akan menolaknya dan meledakkannya kembali. Solusinya adalah memusatkan mana secara terpisah dan menggerakkannya di sekitar hati mana. Javier berpikir bahwa ini mungkin bisa dilakukan dan bertanya bagaimana Lloyd menemukan ide itu. Namun, Lloyd hanya menjawab dengan santai bahwa ia membayangkan itu akan berhasil. Hari itu, Javier berhasil menyempurnakan teknik yang telah lama ia khawatirkan. Pada percobaan pertama, ia sukses menciptakan 3 lingkaran mana. Namun, Lloyd mengatakan bahwa ia tidak tertarik untuk menciptakan hati mana. Yang ia inginkan hanyalah mempelajari cara menyerap mana dari sekitarnya. Cukup dengan menyerap apa yang bisa ia sentuh. Dengan kemampuan ini, Javier yakin bahwa Lloyd bisa mengalahkan Nauman. Dan Lloyd pun menang dengan gemilang. Ayahnya kembali menyuruh Lloyd berhenti, mengingatkan tentang reputasi ksatria. Namun, Lloyd menyuruhnya melihat di bawah taplak meja, lalu menilai apakah Nauman masih layak disebut sebagai ksatria. Saat sang Baron memeriksa, ia menemukan beberapa surat. Isi surat-surat itu mengungkapkan semua rahasia keluarga, mulai dari situasi properti, kesukaan dan ketidaksukaan sang Baron, hingga instruksi tentang cara memalsukan dokumen. Semua informasi yang Nauman bagikan selama ini ada di sana. Nauman terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Lloyd bisa menemukannya, karena ia telah menyembunyikan surat-surat itu di dalam dinding. Namun, Lloyd yang sudah mengetahui jalannya cerita dari novel
sudah tahu di mana surat-surat itu disembunyikan dan mengirim hamsternya untuk mengambilnya. Melihat ayahnya yang benar-benar terguncang, Lloyd menawarkan cara untuk menyingkirkan Nauman. Ia mengusulkan untuk melemparkan tikus ganas ke kepalanya lalu mengusirnya dari properti, atau merendahkannya menjadi ksatria biasa dan memberinya waktu untuk merenungkan kesalahannya. Orang-orang di sekitar bingung mengapa Lloyd ingin melemparkan tikus kepadanya, karena tikus kecil tidak akan melukai Nauman. Namun, baik ayahnya maupun orang-orang di sekitarnya menganggap saran itu masuk akal dan cukup murah hati, meskipun tampak berbahaya. Baron pun menyetujui hukuman tersebut dan bertanya, apakah Nauman memiliki keberatan? Tentu saja, Nauman tidak berkeberatan dan justru berterima kasih atas kemurahan hati mereka. Namun, Lloyd menyatakan bahwa memperlakukan penjahat dengan baik tidak akan membuat mereka bertobat, melainkan hanya akan semakin mendorong mereka untuk memanipulasi dan mencari cara memanfaatkan kebaikan itu. Lloyd Frontera tersenyum melihat ekspresi terakhir Nauman. Ia memberikan biji bunga matahari merah kepada hewan peliharaannya untuk dimakan, lalu berkata, "Tak ada cara yang lebih baik untuk meminta pengampunan." Tikus yang dilemparkan ke udara itu tiba-tiba tumbuh menjadi raksasa dan jatuh menimpa Nauman, mungkin membunuhnya. Dengan begitu, apel busuk dari tanah Baron telah dilenyapkan. Keesokan harinya, hamster milik Lloyd terlihat menggali jalan di tengah kota. Javier bertanya apa yang sedang dilakukannya. Lloyd menjawab bahwa ia sedang mempersiapkan pembangunan jalan. Unit teknik yang sebelumnya malas dan enggan bekerja kini menjadi sangat efisien. Lloyd menyebutkan bahwa di zaman kuno ada sebuah kota bernama Roma, di mana orang-orang sangat mencintai jalanan dan bahkan menciptakan sistem jalan yang disebut Via Appia. Ia ingin membangun sesuatu yang serupa, yaitu sebuah jalan yang membentang dari rumah Baron hingga ke pantai timur. Javier kembali mempertanyakan alasan Lloyd membangun jalan itu. Namun, Lloyd Frontera hanya meminta Javier untuk diam dan menyaksikan bagaimana popularitas jalan tersebut akan meningkat. Meskipun begitu, semua ini terasa sangat aneh bagi Javier. Ia lalu bertanya-tanya, dari mana Lloyd tiba-tiba belajar melakukan semua ini? Apakah dia benar-benar Tuan Muda Lloyd yang selama ini ia kenal? Saat membaca karakter Javier dalam novel, Lloyd sudah tahu bahwa reaksi seperti ini akan terjadi. Javier adalah tipe orang yang langsung mencabut pedangnya ketika melihat sesuatu yang mencurigakan. Lloyd pun mulai berpura-pura seperti dirinya yang dulu, mengklaim bahwa ia belajar secara diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun. Ketika Javier menyebut bahwa selama ini Lloyd hanya hidup bergantung pada alkohol, Lloyd dengan cepat membalas bahwa Javier tidak mengawasinya sepanjang hari. Jadi dia tak bisa tahu apakah Lloyd benar-benar belajar atau tidak. Javier kembali bertanya bagaimana Lloyd bisa melakukan pemanggilan sihir, sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh penyihir berpengalaman selama 20 tahun. Namun, Lloyd dengan santai balik bertanya, "Bagaimana kau bisa menggunakan mana dengan begitu baik pada usia 20 tahun? Jika kau seorang jenius, mengapa aku tidak bisa?" Tak mampu membantah kata-katanya, Javier terdiam. Lloyd pun memanfaatkan momen itu untuk segera melarikan diri secepat mungkin. Dia pergi menemui Ksatria Biron dan memintanya untuk mengurus semua hal selama dia pergi. Javier mengatakan bahwa dia akan ikut karena itu tugasnya mengawasi Tuan Muda. Tetapi Lloyd Frontera hanya bertanya, mengapa Javier mengucapkan hal yang sudah jelas. Javier lalu bertanya kemana mereka akan pergi. Lloyd menjawab bahwa mereka akan pergi ke tempat yang jauh untuk menagih utang yang belum dibayar. Di sebuah kota kecil yang terpencil di wilayah Ruenia, seorang penipu dari perusahaan real estate sedang sangat stres karena kehilangan banyak uang. Pengawalnya mengatakan bahwa itu hal yang biasa, karena si penipu sering mencari uang lewat perjudian. Pengawal itu juga mengancam bahwa jika si penipu tidak punya cukup uang untuk membayarnya, dia harus pergi.
Si penipu ketakutan, berjanji bahwa dia masih bisa membayar, dan memohon agar pengawalnya tidak meninggalkannya. Dia berkata bahwa dia masih bisa menghasilkan uang dengan menipu orang lain lagi. Namun, karena banyak orang sedang mencarinya, lebih baik dia bersembunyi untuk sementara waktu. Pada saat itu, Lloyd Frontera menendang pintu bar hingga terbuka. Si penipu bertanya apa yang terjadi, tetapi ketika Lloyd memperkenalkan dirinya, pria itu terkejut seperti melihat hantu. Si penipu segera memerintahkan pengawalnya untuk lari bersamanya. Dengan sekali lompatan, dia melompati jendela bar. Namun, ketika sampai di gang, dia mendapati seorang pria sudah menunggunya di sana, Javier. Javier memerintahkan pengawal tersebut untuk menyerahkan si penipu dan pergi. Jika menolak, dia akan dianggap sebagai kaki tangan. Pengawal itu tidak mau menyerah begitu saja. Saat dia bersiap melancarkan sihir, dia bertanya apakah Javier bahkan tahu cara menggunakan pedang. Lloyd Frontera yang mengamati pertarungan dari jendela yang pecah berkata bahwa dalam novel setelah kehilangan Baron, Javier menuntut balas dendam dan bertarung dengan pengawal ini. Pengawal itu adalah penyihir hitam jahat pertama yang Javier hadapi. Dia harus melawan kekuatan gravitasi yang diciptakan oleh penyihir hitam itu. Penyihir hitam tersebut mulai menggunakan sihir gravitasinya, mengarahkannya langsung ke Javier. Meskipun Javier berhasil menahan serangan itu dengan pedangnya, sihir tersebut terus meluas, menciptakan medan gravitasi di sekelilingnya. Penyihir hitam itu kemudian meningkatkan kekuatan gravitasinya, menyebabkan Javier menghentakkan kakinya ke tanah hingga menciptakan retakan. Saat Javier menghadapi pria ini di dalam novel, dia baru mencapai tingkat ahli pedang. Namun, sekarang Javier sudah memiliki 3 lingkaran mana, dan dengan mudah mampu memotong sihir gravitasi tersebut. Menyadari bahwa menghadapi Javier secara langsung adalah hal yang mustahil, penyihir hitam itu memilih melarikan diri sambil mengatakan bahwa pertarungan ini bukan bagian dari kontraknya. Javier kemudian menatap si penipu dan bertanya apakah dia tahu akibat dari perbuatannya. Dengan niat menghukumnya, Javier bermaksud memotong kaki si penipu agar dia hanya bisa merangkak ke pengadilan. Namun, pada detik terakhir, Lloyd melangkah ke tengah serangan dan menghentikannya. Lloyd berteriak kepada Javier, menjelaskan bahwa jika mereka membawa masalah ini ke pengadilan, hukuman bagi si penipu bisa jadi adalah eksekusi mati. Javier terkejut karena Lloyd baru saja menunjukkan belas kasihan kepada seseorang. Akhirnya, mereka mengikat dan mengurung si penipu di dalam sebuah ruangan. Melihat ekspresi cemasnya, Lloyd Frontera menatapnya dan berkata dengan tenang, "Jangan terlalu takut, karena dia tidak akan membunuhnya. Lagi pula, jika dia melakukannya, orang-orang yang memberi pinjaman uang padanya pasti akan membuat keributan." Si penipu bertanya apakah Lloyd Frontera akan memaafkannya. Lloyd menjawab bahwa dia tidak akan membawanya ke pengadilan, tetapi dia mengharapkan kompensasi dalam bentuk uang. Namun, karena si penipu tidak memiliki uang untuk membayar, Lloyd Frontera memiliki cara lain untuk memaafkannya. Yang perlu dilakukannya hanyalah menandatangani kontrak ini, dan itu saja. Si penipu bertanya, "Kontrak macam apa ini?" Lloyd menjelaskan bahwa itu hanya kontrak kerja biasa, dan dia akan dibayar, tentu saja. Namun, 80% dari gajinya akan digunakan untuk membayar utang, yang harus dilunasi setelah 520 tahun. Hal ini mengejutkan si penipu, sementara Javier sadar bahwa Lloyd tidak ada di sana hanya untuk bersimpati dan memaafkan. Lloyd Frontera berpikir bahwa dia tidak pernah segila itu untuk membunuh orang yang berutang padanya. Dia akan menyedot setiap tetes uang yang bisa didapat sepanjang sisa hidupnya. Si penipu bertanya bagaimana Lloyd bisa membuat kontrak yang tidak adil seperti itu. Namun, ketika Lloyd Frontera mengancam akan membawanya ke pengadilan,
Dia akhirnya menandatangani kontrak tersebut tanpa pikir panjang. Kembali di dalam kereta dalam perjalanan menuju kota, terlihat si penipu masih terikat. Javier menyebutkan bahwa berkat uang si penipu ini, mereka tidak perlu khawatir tentang bunga selama beberapa bulan. Namun, Lloyd Frontera mengoreksi Javier, mengatakan bahwa dia akan menggunakan semua uang itu untuk berinvestasi dalam biaya tenaga kerja. Karena 30 prajurit yang ada tidaklah cukup. Beberapa hari kemudian, Lloyd Frontera mulai merekrut karyawan. Antrian yang terbentuk sangat panjang hingga meluas beberapa meter. Dia bertanya kepada Javier, apakah orang-orang ini benar-benar membenciku? Javier yakin mereka memang membenci, tetapi karena Lloyd menjual Endal dengan harga yang lebih rendah dan tegas dalam menghukum pengkhianat, orang-orang mulai melihatnya sebagai sosok yang dapat dipercaya dan mampu. Seorang pria di depannya bertanya di mana dia bisa menandatangani kontrak. Namun sebelum itu, dia terlebih dahulu mengucapkan terima kasih karena putranya tidak perlu lagi khawatir kedinginan di musim dingin berkat bantuan Lloyd. Lloyd Frontera merasa sedikit malu karena dia hanya memenuhi kerakusannya. Pria itu melanjutkan, mengatakan bahwa dia memiliki kerabat dari kota lain yang ingin membeli Endal. Lloyd Frontera sudah mengharapkan hal ini terjadi karena dia tidak membangun Endal tanpa alasan. Sekarang dia akan menaikkan harga dengan alasan biaya perjalanan dan menghasilkan banyak uang dari mereka. Di pegunungan, Lloyd memberitahu Javier bahwa suatu hari gunung ini akan benar-benar gundul karena Endal mengonsumsi banyak sumber daya. Pepohonan di sini tidak akan bertahan lama. Itulah sebabnya dia membatalkan pembangunan jalur di ujung jalan. Di sana terdapat cadangan batu bara bitumen yang akan mereka ekstraksi dan jual dengan harga tinggi. Jika Endal mendapatkan tingkat persetujuan yang tinggi, negara lain tidak akan bisa menolaknya. Tentu saja, orang-orang di kota mereka akan mendapatkan diskon, meski hanya sedikit. Lloyd bertanya apakah Javier menganggap ini tidak adil. Namun, dia menjelaskan bahwa jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan bisa melunasi utang keluarganya. Javier setuju dengan hal ini, tetapi menambang di sana mustahil karena sudah pernah ambruk sekali. Namun, Lloyd mengatakan bahwa dia bisa melakukannya karena dia tahu teknologi penggalian era modern. Dia akan menggunakan metode pelindung. Javier tidak tahu apa yang dimaksud dengan metode pelindung tersebut, tetapi dia mengatakan akan terus mengamati tuan muda yang benar-benar berbeda ini. Namun, bahkan Lloyd Frontera yang membaca novel pun tidak mengetahui semuanya. Di dunia ini, terdapat bahaya tersembunyi, dan di dalam gua terdapat ribuan makhluk mengerikan yang menunggu untuk muncul. Lloyd menempelkan kedua tangannya dan melakukan sihir. Dia mencoba memanggil sebuah apartemen tingkat tinggi dengan melemparkannya ke atas. Namun kenyataannya, sihir yang digunakannya hanya untuk mempercepat desain di jarinya. Dia merasa lelah karena proyek ini memakan waktu terlalu lama. Sebenarnya, jika bisa, dia ingin memanggil 100 pekerja undead yang tidak membutuhkan gaji. Akibat insiden dengan Newman, dia memperoleh 639 poin reputasi karena kesan baik dari orang-orang. Dia meningkatkan keterampilan desain dasarnya dan keterampilan pengukuran dasarnya ke tingkat menengah, sehingga mendapatkan fungsi baru. Setibanya di pintu masuk tambang, dia merenungkan bagaimana seharusnya dia menggali di sana. Dia mengaktifkan keterampilan pengukuran menengahnya dan dapat memindai hingga 5 meter. Dengan kemampuan ini, dia bisa menemukan jalur yang paling aman. Namun, masalahnya adalah bagaimana cara menggali pintu masuk dengan cepat. Manusia akan memakan waktu terlalu lama dan mudah lelah. Sementara itu, Padong sudah muak dengan proyek jalan. Dia merasa tidak ada pilihan lain selain menggambar spesies baru secara acak. Dia mengaktifkan portal mini lagi yang mengeluarkan suara cukup nyaring.
dan seekor ular mini muncul darinya. Melihat ular lucu ini, Lloyd berpikir bahwa makhluk itu terlihat tidak berguna. Namun, dia ingat bahwa Padong juga seperti itu. Dia bertanya apakah ular itu bisa tumbuh besar dengan biji bunga matahari. Dia meminta ular itu untuk menunjukkan kemampuannya. Beberapa minggu kemudian, dia melihat bahwa ular itu jauh lebih berguna daripada yang dia bayangkan. Ular itu bisa memakan tanah di depan peralatan perisai, lalu mencerna makanannya. Saat itu, Javier bersiap untuk serangan. Ular itu mengeluarkan besi, dan Javier bertugas memotongnya, yang kemudian digunakan untuk membangun struktur penyangga tanah. Javier mempertanyakan mengapa dia harus memotong kotoran ular raksasa. Namun, Lloyd Frontera tidak peduli dan memerintahkan semua orang untuk bergerak maju, mendorong perisai besi. Meskipun dia sudah memasang tabung oksigen, dia masih merasa sedikit pusing. Namun, jika bukan karena tabung tersebut, dia mungkin sudah pingsan di dalam. Melihat Lloyd mulai kelelahan, Javier memberitahunya bahwa dia juga perlu istirahat seperti para pekerja lainnya. Namun, Lloyd Frontera mengatakan bahwa dia adalah manajer lapangan dan perlu mengawasi operasi serta bertindak dengan bertanggung jawab. Di Korea, orang-orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan biasanya tidak turun langsung ke lapangan. Dia sangat membenci orang-orang seperti itu dan berjanji tidak akan pernah menjadi seperti mereka. Lloyd menggunakan kemampuannya dan mendeteksi batu bara bercahaya di depan. Dia menghibur semua orang dengan mengatakan bahwa mereka hampir sampai. Lloyd berterima kasih pada ular kecil karena berkat bantuannya, mereka dapat menyelesaikan pekerjaan 10 kali lebih cepat. Sementara itu, Lloyd Frontera menjelaskan bahwa setelah mereka mencapai batu bara, mereka harus membongkar perisai dan memperluas ruang. Tiba-tiba, mereka mulai mendengar suara dari dalam tanah. Terkejut, Lloyd Frontera menggunakan kemampuannya dan melihat lubang kecil yang tidak ada sebelumnya. Lubang ini mulai membesar. Tak lama kemudian, seekor semut raksasa muncul dari dalamnya. Javier segera memotong antenanya dan Lloyd menggunakan sekopnya untuk menghancurkan kepalanya. Kemunculan mendadak monster ini mengejutkan mereka karena itu bukan sesuatu yang muncul dalam novel. Namun, ini bukan waktu untuk bersantai karena semut tidak berjalan sendiri. Ribuan semut mulai muncul dan Frontera segera mengevakuasi semua orang keluar. Sementara itu, Javier berhasil menahan beberapa dari mereka, memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Jika ada koloni semut, bisa jadi ada antara 200 hingga 1000 monster di sana. Javier mulai kehabisan napas. Dia tidak akan bisa menahan semuanya. Jalan yang mereka buat sangat terstruktur dengan baik, sehingga tidak akan runtuh kecuali mereka menggunakan dinamit. Situasi tampak sangat rumit. Jadi Javier menampar wajah Lloyd untuk menyadarkannya agar tidak panik. Lloyd yang terus berpikir mencari solusi, akhirnya muncul dengan ide brilian lainnya. Dia memberitahu Javier bahwa mereka akan menyerang langsung dan masuk ke dalam terowongan semut. Meskipun Javier menganggap ini konyol, pasti ada alasan di baliknya. Jadi, mereka melanjutkan rencana tersebut. Di kediaman Baron, sang Baron menerima kabar bahwa monster telah menyerang tambang. Dia segera mengenakan armor miliknya dan memberitahu semua orang untuk segera menuju tambang. Sementara itu, Javier terus bertarung melawan semut. Dia bertanya seberapa banyak lagi yang harus mereka hadapi. Mereka berdua sudah dikelilingi oleh semut-semut tersebut. Lloyd Frontera menyadari bahwa Javier sudah mencapai batasnya. Dia menggunakan kemampuannya untuk mendeteksi gas metana di suatu tempat di bawah tanah. Jika mereka bisa menemukannya, mereka bisa menciptakan tambang yang besar dan menggunakan ledakan skala besar untuk mengatasi semut-semut itu. Dia berhasil menemukan sumber gas tersebut dan mulai menggali untuk mengeluarkan gas metana dengan Javier yang melindunginya. Semua tampak berjalan dengan baik.
Namun tiba-tiba mereka mendengar teriakan yang sangat keras. Ratu Semut akhirnya muncul. Melihat ukuran Ratu Semut itu, Javier merasa tidak bisa menghadapinya. Namun, dalam situasi ini, dia tidak punya pilihan lain selain melampaui batas kemampuannya. Dia berhasil bertahan dan melawan serangan Ratu Semut tersebut. Sementara Javier bertarung, Lloyd Frontera terus menggali hingga akhirnya dia berhasil menemukan gas metana. Dia memberitahu Javier untuk segera keluar dari sana dan berlari ke pintu masuk, sambil membawa obor yang masih menyala. Mereka berlari melalui terowongan yang dipenuhi dengan bangkai-bangkai semut. Setelah cukup menjauh, Lloyd melemparkan obor menyala itu ke arah saluran gas. Ratu Semut mencoba menyerang mereka, tetapi terkena ledakan besar yang dihasilkan oleh gas tersebut. Tidak hanya dia, tetapi semua semut di gua juga terperangkap dalam ledakan itu. Di luar, orang-orang mendengar suara ledakan dan gempa hebat dari dalam gua. Baron khawatir tentang keadaan putranya dan mencoba memasuki gua, tetapi dihentikan oleh pengawalnya. Di dalam gua, keduanya selamat dari ledakan, tetapi Javier dan ular kecil sudah pingsan. Yang lebih buruk, pintu masuk gua terhalang. Menyadari bahwa mereka akan segera kehabisan oksigen, Lloyd Frontera menggunakan kemampuannya untuk melihat melalui dinding. Dia tidak melihat pilihan lain selain mulai menggali. Javier yang masih bisa menjaga sedikit kesadaran melihat Lloyd bekerja keras untuk mengeluarkan mereka. Akibatnya ikatan mereka semakin kuat. Melihat bahwa dia tidak memiliki apa-apa lagi untuk kehilangan, dia meminta sistem untuk meningkatkan kemampuannya. Sistem menganalisis kembali kemampuan yang dimilikinya dan menggabungkan semua keterampilan ini untuk menciptakan teknik inti Azrahan. Ketika kemampuan ini terbentuk, dia merasakan kekuatan besar mengalir di dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak memiliki inti mana, dia dapat merasakan mana yang bersirkulasi di sekitar intinya. Peningkatan mananya kini mencapai 120% dan dia memiliki cukup reputasi untuk dihabiskan. Dia terus meningkatkan kemampuannya hingga tekniknya mencapai level 10. Saat mencapai level 10, teknik tersebut berevolusi. Dia mulai merasakan dua lingkaran mana bersirkulasi di sekitar jantungnya. Sekarang peningkatan mananya mencapai 200%. Dan dia juga mendapatkan dua kemampuan baru. Yang pertama mencegah kelelahan selama 10 menit, dan yang kedua mengalihkan mananya 3 kali lipat selama 20 menit. Dia mengaktifkan kemampuan pencegah kelelahan, dan mulai menggali tanpa henti menuju jalan keluar. Setelah menggali jauh ke dalam, dia akhirnya melihat lubang yang menunjukkan jalan keluar. Namun, dia masih berjarak 5 meter. Dia tidak menyerah dan terus menggali hingga jaraknya tersisa 3 meter. Sayangnya, oksigennya habis dan dia terjatuh, berlutut kehabisan tenaga. Dalam keadaan lelah, dia mengaktifkan kemampuan lainnya, power extension, dan terus menggali. Namun, batas waktunya hanya 20 detik yang tidak cukup untuk mencapai pintu keluar. Merasa putus asa, dia berpikir bahwa sebagai anak seorang bangsawan di daerah terpencil, dia hanya ingin menjalani hidup yang tenang. Sayangnya, dia hampir mati setelah berusaha keras. Saat dia hampir menerima nasibnya, Padong muncul dan membuat lubang kecil. Lubang kecil ini cukup baginya untuk bernapas dan mendapatkan kembali kekuatannya. Meskipun lelah, dia bangkit kembali, berpegang pada harapan bahwa hidup damai sebagai bangsawan menantinya tepat di depan. Di dalam gua, kelompok Baron menjelajahi setiap bagian, bahkan yang terdalam, mencari dua orang itu. Hingga akhirnya mereka melihat putranya menggendong Javier di punggungnya. Dia yang telah melampaui batas tubuhnya sendiri, mampu menciptakan kemampuan ketiga yang memungkinkannya bertahan hingga ke sana. Melihat bahwa dia akhirnya mencapai tujuannya, Lloyd Frontera pingsan dalam pelukan ayahnya. Keesokan harinya, orang-orang di kota membicarakan apa yang telah terjadi.
Mereka yang sebelumnya mengira Lloyd hanyalah anak manja kini terkesan dengan tekad dan keberaniannya bertahan melawan serangan semut, serta menyelamatkan semua pekerja. Sementara itu, di kamarnya, Lloyd terbaring dalam pengawasan. Begitu membuka matanya, sebuah pesan dari sistem muncul, memberitahukan bahwa orang-orang terkesan dengan keberanian dan kepahlawanannya. Berkat itu, ia dengan cepat menjadi pahlawan di mata mereka dan mendapatkan Rp500 sebagai imbalan. Hal ini tentu saja membuatnya sangat senang.